warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Cayan Tandu Lestari dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang materi dinamika hubungan kekuasaan antar lembaga negara pasca reformasi. Dibuatnya video ini guna memenuhi nilai tugas akhir dari mata kuliah Hukum Konstitusi yang saya tempuh pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Sebelum masuk pada materi, mari kita bahas latar belakang dari materi ini. Latar belakang dari materi ini adalah kejadian atau peristiwa reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Perubahan mendasar terjadi di berbagai bidang, tak terkecuali dalam struktur hubungan kekuasaan antar lembaga negara. Sebelum reformasi, sistem presidensial yang dianut di Indonesia cenderung sentralistik, dengan kekuasaan yang berpusat pada presiden. Lembaga-lembaga negara lainnya seperti DPR dan Mahkamah Agung berada di bawah kendali eksekutif. Hal ini mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara. Lalu, pasca reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan. Prinsip pembagian kekuasaan, separation of powers, dan mekanisme check and balance ditegaskan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang demokratis. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga independen lainnya diperkuat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan terhadap eksekutif. Pertama, dinamika hubungan kekuasaan antar lembaga negara pasca reformasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, hubungan eksekutif legislatif. Kedua, hubungan eksekutif dan legislatif, dan lalu hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya. Pertama, kita akan membahas hubungan eksekutif legislatif. Hal yang mempengaruhinya adalah satu, penguatan fungsi legislasi DPR. DPR memiliki peran yang lebih kuat dalam proses legislasi, mulai dari inisiatif penyusunan undang-undang, pembahasan, hingga pengesahan. Lalu fungsi anggaran, DPR memiliki kewenangan dalam penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terakhir, fungsi pengawasan, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Materi telah sampai di akhir, sehingga saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, yaitu dinamika hubungan kekuasaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, sehingga implikasi dari dinamika hubungan kekuasaan ini terdapat sistem ketatanegaraan Indonesia yang sangat kompleks. Di satu sisi, ia memperkuat demokrasi, melindungi HAM, meningkatkan kualitas legislasi, dan mendorong partisipasi publik. Di sisi lain, ia juga berpotensi menimbulkan kebuntuan politik, inefisiensi pemerintahan, konflik antar lembaga, dan politisasi lembaga negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video ini atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Saya sampaikan mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa lagi. See you.